Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Riau menggelar rapat pimpinan Provinsi Riau bertempat di Hotel Angkasa Jalan Setiabudi Pekanbaru pada Jumat 19 September 2025. Rapim Prop PSMTI se-Provinsi Riau tahun 2025 ini dibuka langsung oleh PLT Ketua PSMTI Riau Lindawati. Rapat pimpinan PSMTI ini turut dihadiri sesepuh tokoh Tionghoa Riau yang juga pernah menjabat Ketua PSMTI Riau periode pertama Hartono Sudi. Terlihat juga Ketua Dewan Pembina PSMTI Riau Peng Suyoto, Sekretaris PSMTI Riau Romo Tony Sasana Surya, Ketua Harian PSMTI, para jajaran Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bidang PSMTI Riau, serta Ketua PSMTI Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau. Rapat pimpinan PSMTI Riau ini dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Saat memberikan kata sambutannya, PLT Ketua PSMTI Riau Lindawati juga memperkenalkan beberapa pengurus PSMTI Riau selama pimpinan PLT Lindawati sesuai SK yang baru diterima dari PSMTI Pusat. Pusat untuk kepengurusan selama PLT saya, dan baru tadi kita sudah dapat balasan surat dari pusat, dan di sini kita juga akan memperkenalkan susunan baru karena ada beberapa teman-teman yang punya kesibukan yang tidak bisa bergabung, dan ada juga karena posisi saya yang naik ke PLT, jadi ada beberapa perubahan di susunan kepengurusan kita. Saya serahkan ke Pak Hasan, nanti yang bantu saya membacakan untuk susunan SK barunya, mungkin yang lebih ke yang penting-pentingnya itu Pak Hasan ya. Baik. Oke, baik, itu aja dari saya, terima kasih. Dalam rapat pimpinan PSMTI Riau ini turut juga disampaikan pemaparan agenda PSMTI Riau dan PSMTI Kabupaten dan Kota Riau, diantaranya PSMTI Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Pimpinan PSMTI untuk Provinsi Riau. Jadi kita mengundang ada 9 kabupaten kota yang ada di Riau yang sudah ada PSMTI ikut beserta hadir pada hari ini, dan kita mengucapkan terima kasih pada semua kabupaten kota telah ikut hadir pada hari ini. Tujuannya, Bu? Tujuan yang kita melakukan ini adalah sebagai agenda kerja tahunan kita, dan kita juga mensinkronisasi kegiatan untuk kedepannya nantinya. Yang kita harapkan, Bu, pada PSMTI daerah, Bu? Kita berharap mereka bisa lebih menjalin silaturahmi lagi di kabupaten kota, baik dengan Forkompinda setempat maupun dengan paguyuban-paguyuban organisasi lainnya, sehingga terjadi silaturahmi dan bisa komunikasi dengan baik. Bu, untuk dukungan dari PSMTI Riau kepada PSMTI di daerah seperti apa, Bu, ke depannya? Melihat tadi ada beberapa kondisi juga kan? Setelah ada beberapa penyampaian dari kabupaten kota yang pastinya nanti ini menjadi agenda kami di provinsi, yang nantinya kami akan susun untuk spesial ke kabupaten kota yang membutuhkan sentuhan lebih maksimal lagi dari provinsi. Selalu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti bantuan sosial untuk warga miskin bekerjasama dengan Polri. Terus kita juga selalu menyelesaikan konflik-konflik keluarga antar Tionghoa, antar suku yang tidak perlu sampai ke ranah hukum. Mungkin apa, Pak, yang kita harapkan dari PSMTI? Harapan dari PSMTI Riau juga dapat berkembang dengan baik sehingga membantu kita, karena kabupaten kota juga perlu bantuan dari PSMTI Provinsi Riau untuk lebih memperkenalkan PSMTI di kabupaten kota. Kalau selama ini, Pak, bantuan dari PSMTI Riau apa? Saya banyak dibimbing. Jadi semua ketika saya belajar, saya selalu menelepon ke
PSMTI Provinsi Riau, langkah-langkah apa yang diambil jika ketemu dengan masalah-masalah yang agak susah kita selesaikan. INHIB itu sudah berdiri lebih kurang 25 tahun dan sudah memiliki cabang di 9 kecamatan. Saat ini juga PSMTI ini sudah memiliki gedung dan kantor sendiri yang setiap sehari digunakan untuk sarana olahraga badminton, dan juga kita menyewakan untuk kegiatan resepsi. Kalau untuk kegiatan sosial PSMTI selama ini sudah seperti PSMTI Provinsi, PSMTI Kabupaten Kota, ya donor darah, baksos dan segalanya. Kemudian kita PSMTI ini juga memiliki unit damkar, pemadam kebakaran yang sudah cukup lama, dan anggotanya lebih kurang ada 50 orang, terdiri dari orang Tionghoa dan non Tionghoa. Jadi memang sosial membantu musibah kebakaran itu tidak melihat waktu. Mau jam 2 malam pun teman-teman turun semua. Setelah itu biasanya kita melakukan baksos pembagian sembako. Jadi ketua kan baru November kemarin ya, dan baru dapat SK Mei kemarin, Mei 2025. Jadi tidak banyak yang sudah kita lakukan sebenarnya. Secara umum kita ada 2 kegiatan yang kita lakukan. Kita fokuskan untuk memperkuat silaturahmi dengan berbagai macam kelompok masyarakat, dan sudah kita lakukan dari kemarin bersama. Kita silaturahmi ke Lembaga Adat Melayu Kota Pekanbaru, dan nanti akan kita lanjutkan ke kelompok-kelompok masyarakat yang lain maupun organisasi-organisasi yang lain. Selain itu juga kita juga ada fokus kepada penguatan jati diri kita sebagai orang Tionghoa dengan kegiatan-kegiatan budaya. Mari kita juga sudah selenggarakan kegiatan festival Tonwuji atau festival bakcak. Selain itu kita juga ada berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang tentunya kita sebagai bagian dari masyarakat kita ikut aktif terlibat di dalamnya, diantaranya kegiatan donor darah maupun kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh PSMTI Provinsi Riau maupun kelompok-kelompok masyarakat yang lain ataupun organisasi-organisasi yang lain. Untuk kecamatan sudah tersebar sampai kemana? Kecamatan kita punya sampai hari ini ada 10 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, belum semuanya. Di 10 pengurus kecamatan sudah kami bentuk sampai sejauh ini. Dari kabupaten-kabupaten lain, kota, provinsi yang bisa menjadi masukan bagi kita untuk membuat program kerja yang baik untuk di Kabupaten Kampar. Ini masukan yang baik sekali karena kita juga baru dan saya juga baru menjabat, sehingga banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk Kabupaten Kampar di Rapi ini. Kegiatan rutin Ibu? Kegiatan rutin banyak di bidang baksos Natal, Imlek, dan Idul Fitri, dan juga kita juga memberikan konsultasi jika ada yang membutuhkan, sehingga kita juga bisa berkoordinasi dengan PSMTI. Ya, paparan kan semua dari kabupaten kota sebenarnya sama saja, program-program juga kurang lebihnya sama saja, ya kan. Jadi nggak ada yang berbeda lah dari arahan Provinsi Riau. Kalau kegiatan-kegiatan kan seperti itu juga. Kita adakan acara baksos, sinergi sama pemerintah, dan yang lain-lain biasa aja Pak kita laksanakan. INHU kegiatan sosialnya sudah berjalan sekitar 10 tahunan. Setiap tahun sama saja rutin kami laksanakan. Donor darah, bakti sosial di bulan Ramadan gitu. Itu saja Pak sebetulnya. Yang terakhir kami juga ada rencana buat itu, kaleran itu di INHU PSMTI Run gitu, untuk tingkat nasional, tapi belum terlaksana karena situasi geopolitik akhir-akhir ini, sehingga kami undur untuk tahun depan mungkin. Ketua Dewan Pembina PSMTI Riau Peng Sunyoto berharap kepada seluruh jajaran pengurus PSMTI di Provinsi Riau
agar selalu aktif menjalankan visi dan misi PSMTI. Kami kepada daerah-daerah ya cukup aktif menjalankan visi dan misi dari PSMTI. Tentu pada saat kita berkumpul ini kita bisa saling asuh ya, saling koordinasi, saling sharing ya, kelihatan oh daerah lain ngerjakan ini ya, mungkin juga cocok untuk daerah kami. Begitu juga saling mengkoreksi jika ada kesalahan-kesalahan supaya ke depan juga ya tidak melaksanakan sesuatu yang tidak berhasil di daerahnya. Jadi kesempatan untuk berkumpul ini memang seperti tadi disampaikan oleh PLT Ketua adalah agenda tahunan yang rutin untuk saling berkoordinasi, dan tentunya ini menjelang Rakernas. Nanti semua data yang terhimpun tadi akan disampaikan pada rapat kerja nasional juga untuk di-sharing setingkat nasional ke se-Indonesia. Pesan khusus Pak sebagai pembina Pak? Ya, tentunya kita ingin agenda-agenda yang sudah disiapkan oleh PSMT Riau bisa berjalan dengan sukses. Tadi agenda berikutnya tentu ikut mensukseskan agenda nasional, Rakernas, dan musyawarah provinsi ya. Dan besar harapan kami agar nanti kaderisasi dari PSMT Riau tidak kurang, sehingga ke depan kita dapat pemimpin yang bisa menindaklanjuti tonggak estafet dari ketua-ketua sebelumnya. Dalam Rapimprov ini juga turut dibahas persiapan Musprov kelima PSMTI Riau yang direncanakan akan digelar pada akhir Desember tahun ini, dan juga dibahas persiapan Rakernas dan hari ulang tahun PSMTI, serta pemilihan Koko dan Cici tahun 2025. Dari Pekanbaru, Ferry Antoni, ini TV Riau mengabarkan.